Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, kali ini sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Roni pimpin. Doa dimulai. Doa kita sudah selesai. Nah, hari ini bagaimana kabar-kabar anak ibu semua? Apakah baik? Siska baik? Ibu Frans baik? Semuanya baik. Jadi hari ini ibu akan mencek kehadiran ya. Aldi, hadir bu, bos. Siska, hadir bu, bos. Rizka, hadir bu, bos. Dan Fahri, hadir bu. Nah, semuanya hadir. Agar lebih rapi pembelajaran kita hari ini harus tertib, maka anak-anak ibu semua harus menertibkan barisannya dulu, menertibkan barisan tempat duduk agar pembelajaran kita lebih baik, lebih rapi, dan lebih tertib. Nah, sesudah itu kita menyanyikan lagu Pancasila, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak ibu bersemangat semua, bagus. Nah, kali ini tujuan kita belajar di sini kan pasti untuk mendapatkan ilmu. Jadi jika anak-anak ibu-ibu semua di sini malas belajar, maka nanti suatu saat dia akan menjadi pengemis dan juga minta-minta dan bodoh gitu. Jadi kita harus rajin belajar, rajin pergi ke sekolah, jangan menyimpang. Nah, untuk itu kita harus rajin belajar, pergi ke sekolah dan mengerjakan PR itu merupakan suatu perilaku yang baik dan harus suatu saat nanti kita akan sukses. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu melalui kegiatan bermain peran, penjual dan pembeli, siswa dapat menjelaskan nilai kesetaraan pecahan mata uang dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mendemonstrasikan cara mengurutkan nilai mata uang dan berbagi kesetaraan pecahan mata uang dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan peran penjual pembeli, siswa dapat menelaah kosakata dan konsep tentang lingkungan kehidupan ekonomi yang tepat. Selanjutnya, mengamati gambar dana sekolah disajikan, siswa mampu menemukan kosakata berbagai lingkungan geografi sekolah dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan bermain peran dapat mempresentasikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam lingkungan kehidupan ekonomi dengan benar. Selanjutnya, dengan pengamatan gambar denah dapat mempresentasikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia dalam lingkungan geografi sekolah dengan benar. Dan dengan mengenal gerak dalam tari, siswa dapat memahami gerak tari dengan benar dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah dengan memperagakan gerak dalam tari, siswa dapat melakukan gerak tari dengan percaya diri. Nah, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nah, betul Siska. Pembelajaran kita pada sebelumnya adalah menabung. Menabung adalah menyisihkan sedikit uang untuk keperluan yang akan datang. Itu misalnya menyisihkannya di celengan agar celengan kita itu berisi penuh dan suatu saat nanti kita bisa mengambil hasilnya. Nah, selanjutnya ibu akan ibu jelaskan terkait pembelajaran kita hari ini di pertemuan sebelumnya kan? Ada yang masih ingat? Betul. Denah itu adalah gambar sederhana untuk menunjukkan letak suatu lokasi atau tempat. Misalnya denah ke sekolah, yaitu dari arah kiri, kanan, depan dan belakang gitu. Misalnya denah sekolah SD Negeri 5 di sebelah kanan lalu lurus dan ada di sampingnya, di samping sebelah kiri ada warung yang namanya Warung Tono dan di depannya ada dua rumah, warna rumah Sani dan rumah Fitri, dan di depannya lah sekolah SD Negeri 5. Nah, ibu bertanya kepada kalian, pernahkah kalian ikut bersama orang tua kalian ke toko untuk membeli barang? Ada yang pernah? Betul. Tono kemana Tono?
Tono itu pergi ke supermarket, dia beli makanan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan terkait materi kita. Yang pertama yaitu menggunakan kosakata yang berkaitan dengan letak sekolah. Jadi, denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Jadi, untuk menunjukkan tempat para denah, kamu dapat menggunakan kosakata seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, di depan, dan nama jalan. Nah, setelah itu kita akan melihat denah seperti ini. Di sebelah tengah ini adalah SD Nusantara 01, dan di sebelah kanan kirinya ada sawah, dan di seberangnya ada rumah warga. Sebelah rumah warga ada fotokopi, ada balai kelurahan, dan di sebelah kanan rumah warga yaitu toko dan puskesmas. Nah, di sini kita akan melihat ini. Yang pertama, ayo perhatikan kalimat berikut. Yang pertama, ayah membeli uang saku kepada Robi. Yang kedua, Robi menabung sebagian uang sakunya. Yang ketiga, Robi membeli keperluan sekolah di koperasi. Jadi, kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi pada kalimat-kalimat di atas adalah uang, menabung, dan koperasi, di mana kosakata uang itu adalah sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu. Yang kedua, menabung. Menabung itu kosakatanya yaitu untuk menyisihkan sedikit uang ke tabungan atau celengan. Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah menjual alat-alat tulis. Nah, ada yang tahu anak-anak Ibu gambar apakah ini? Ini adalah gambar kompas dan sebelahnya adalah gambar denah. Jadi ada yang tahu? Kita menghafal denah dulu ya. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Sekali lagi. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Sekali lagi Siska. Timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Bagus. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ini. Mari kita jawab pertanyaan yang ada di sini. SD Nusantara 01 terletak di jalan mana anak-anak Ibu? Jalan Nusantara, benar. Yang kedua, di samping kanan dan kiri SD Nusantara 01 terdapat sawah ya. Yang ketiga, di seberang SD Nusantara 01 terdapat ini rumah warga. Yang selanjutnya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan puskesmas adalah rumah warga dan puskesmas, yaitu adalah toko. Selanjutnya, tempat yang terletak di antara rumah warga dan balai kelurahan adalah fotokopi, benar. Nah, selanjutnya kita akan membaca di sini ya, mencerita. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan dan Siti dan teman-temannya membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Mari kita lihat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Siti, ini Dayu, dan ini Beni. Siti mendapat 500, ada 4. Dayu mendapat 500, ada 2, dan 200 ada 5. Dan sedangkan Beni mendapat 1000, ada 2. Jadi masing-masing mereka mendapat 2000, tetapi pecahan yang berbeda. Nah, kalau Siti 500-nya ada 4. 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500. Jadi jumlah uang Siti adalah 2000. Nah,
untuk uang Dayu 500-nya ada 2 dan 200-nya ada 5. Jadi 2 kali 500 adalah berapa? 1000. Dan 5 kali 200 adalah 1000. Jadi jumlah uang Dayu adalah 1000 tambah 1000. Berapa? 1000 tambah 1000? 2000. Betul, Siska. Selanjutnya untuk uang Beni. Uang Beni 1000 tambah 1000. 1000 tambah 1000 berapa? Ayo, Roni. 2000. Benar. 1000 tambah 1000 adalah 2000. Nah, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, di sini 100 tambah 100 berapa? 200. Betul, Dayu. 200. Jadi selanjutnya 500 tambah 100 berapa? Ada yang tahu? Fahri, betul. 600, Bu, betul. Dan 200 tambah 200 tambah 100 tambah 100 ada yang tahu? Dina, 400, betul, 400. Nah, pasangkanlah kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Ayo, mana? 500 itu ke ini 200 teh. Bukan. 500 itu ini 200 tambah 200 tambah 100. Dan kalau yang 1000 ini 200 tambah 200 tambah 100, 500 tambah 500, 1000. Jadi 500 ke sini dan 1000 ke sini. Kalau ini 900, jadi tidak ada di antara keduanya. Nah, selanjutnya kita membaca. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, kita akan belajar gerak dasar tadi. Yang pertama yaitu posisi sikap awal menari, kaki merapat, badan tegap. Ini. Nah, selanjutnya posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Selanjutnya gerak menekuk tangan ke samping. Selanjutnya gerak menekuk tangan ke atas. Selanjutnya posisi kaki mencingkat. Selanjutnya gerak mengangkat kaki. Selanjutnya gerak menekuk tangan ke depan. Dan terakhir posisi tangan lurus ke bawah, badan tegap. Baiklah, cukup sekian materi yang Ibu paparkan pada hari ini. Ibu kan sudah menjelaskan terkait materi kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi LKPD untuk anak-anak semua untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah bermain menjadi pembeli dan juga bermain menjadi penjual. Nah, Ibu akan membagikan ini kepada kelompok setiap anak-anak Ibu. Jadi Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok penjualan, kelompok pembeli. Kalau telah menjelaskan materi kita terkait hari ini kan, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, bermain menjadi penjual dan bermain menjadi pembeli. Nah, di penjual di sini kalian menulis nama kelompok dulu, nama kelompoknya siapa-siapa aja, dan juga menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, untuk kelompok pembeli kalian juga sama membuat namanya kan, nama kelompoknya, dan menjawab pertanyaan di sini. Nah, Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok di antara anak-anak Ibu semua, biar semua kedapatan, yaitu 2 kelompok penjual dan 2 kelompok pembeli. Kelompok penjual di sini yaitu menjual alat-alat tulis. Sebelum mengerjakan LKPD yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita menonton video pembelajaran dulu, video penjual dan pembeli. Bentar ya. Nah, di sini kita menonton dulu video penjual dan pembeli agar anak-anak semua paham apa itu penjual dan pembeli. Let's go.
video tersebut sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan isi dari video terkait yang tadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi isi dari video itu adalah yang pertama-tama dia itu kan sebagai pembeli dan ia membeli bahan-bahan untuk menjualnya di toko penjual, dan setelah itu pembeli tersebut kembali ke rumah dan menjual dan juga berperan sebagai penjual. Nah, jadi pembeli di sini memiliki dua peran. Yang pertama, dia sebagai pembeli, dan setelah membeli barang-barang di toko penjual, dia dan kembali ke rumah, dia sebagai penjual. Nah, itulah sebagai terkait materi kita pada hari ini. Ibu kan sudah menjelaskan tadi mengenai LKPD 1. Nah, LKPD 1 itu berisi 4 kelompok, yaitu 2 kelompok penjual dan 2 kelompok pembeli. Ada yang tidak paham akan terkait yang Ibu berikan tadi? Nah, jadi LKPD itu untuk mendukung pembelajaran kita terkait materi kosakata, agar kosakata itu semakin luas dengan pembelajaran dengan media penjual dan pembeli bermain peran. Nah, di sini sudah siap kelompok penjualnya, sudah tertulis oleh kelompok penjual, yaitu yang pertama adalah nama kelompoknya Laila, yang kedua Putri, yang ketiga Wahyu, dan keempat Fahri. Jadi, berapakah banyak orang yang membeli di tokomu? Ada 4. Dan apa saja barang yang dibeli? Yaitu pensil dan penghapus, tulis mereka. Dan berapa total uang yang kamu dapat? 4.000. Dan berapa kembalian uang yang kamu berikan? Ada 1.000. Dan selanjutnya kita membacakan kelompok pembeli. Nah, nama kelompoknya ada Roni, Mega, Brian, dan Santi. Dan selanjutnya, barang apa saja yang sudah kamu beli? Pensil dan penghapus. Berapa harga masing-masing barang? 2.000 tambah 2.000 sama 4.000. Dan berapa uang yang kamu bayarkan? 5.000. Dan berapa kembalian uang yang kamu terima? Ada 1.000. Jadi tugas untuk kelompok penjual di sini yaitu menjual alat-alat tulis. Alat tulisnya yaitu ada Tipex, ada pensil, pulpen, pensil, rautan, dan juga penghapus. Dan pembeli di sini membeli pensil dan penghapus saja. Dan juga Ibu bertanya kepada kelompok penjual dan kelompok pembeli tadi, apakah ada permasalahan yang kalian dapat dari menjual barang? Untuk kelompok penjual ada? Tidak, Bu. Nah, untuk kelompok pembeli ada permasalahan yang dapat tadi? Ada, Bu. Pasti ada lah itu kan. Ada berdesak-desakan ingin membeli barang yang sudah ada gitu, barang yang sudah dibeli orang lain diambil lagi gitu. Mana uang-uang di alat tukar yang mereka gunakan yaitu ini, ada pecahan, ada alat tukar kertas ya ini. Yang pertama adalah uang 200 perak dan uang 500 perak, uang 1.000 perak, uang 50 sen dan 1.000 perak, dan juga 100 perak. Untuk uang kertasnya yaitu memakai 20.000, 2.000, dan 10.000, 1.000, 50.000, dan 100.000, dan 5.000. Mereka di sini hanya menggunakan 5.000 dan kembaliannya ada 1.000. Nah, jadi A ini adalah alat tukar. Ini kosakatanya, ini namanya adalah duit atau uang. Kosakatanya itu untuk alat tukar. Alat tukar untuk membeli sesuatu. Penjual adalah menjual barang. Penjual itu kosakatanya adalah menjual barang-barang untuk diperjualbelikan. Sedangkan pembeli itu kosakatanya adalah membeli barang-barang untuk keperluan diri sendiri atau konsumen. Ada yang tahu anak-anak Ibu siapa yang pandai menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang tahu?
Betul, Roni. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini kesimpulannya adalah penjual dan pembeli. Penjual itu adalah alat untuk orang yang menjual barang-barang seperti alat tulis tadi. Sedangkan pembeli yaitu membeli barang-barang untuk keperluan diri sendiri. Alat tukarnya adalah uang atau pecahan uang. Jadi uang itu adalah alat untuk menukarkan suatu barang untuk kita dapat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan lagi apa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Betul. Nah, betul. Jadi, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang memiliki kesimpulan yang paling bagus. Nah, rewardnya itu nanti Ibu berikan ya setelah akhir pembelajaran kita hari ini. Jadi, yang menang adalah kelompok Roni dan teman-teman. Selamat. Nah, untuk penutup kali ini Ibu bertanya tentang materi apa yang sudah kalian ketahui mengenai untuk penutup kali ini Ibu akan bertanya apa yang sudah kalian pahami akan terkait kita tadi pembelajar yang tadi ada yang tahu? Betul, penjual dan pembeli. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang telah kalian pahami? Apa yang telah kalian pahami dari materi kita sebelumnya? Materi kita tadi. Apa yang telah kalian pahami dari materi kita tadi? Betul. Penjual adalah orang yang menjual barang, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli suatu barang untuk keperluan dirinya atau
konsumen. Nah, bagaimana perasaan setelah pembelajaran? Ibu bertanya dulu kepada Roni. Betul, bagus. Ada yang bisa lagi, Santi? Bagus. Jadi perasaan mereka itu senang karena bermain peran dengan uang, pecahan uang. Jadi bisa main uang-uangan gitu. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai koperasi. Ada yang tahu apa itu koperasi? Ada yang tahu, Sinta? Nah, betul, Sinta. Koperasi itu adalah menjual alat-alat tulis atau menjual keperluan sekolah. Dan itu koperasi itu biasanya ada di kantin atau di sekolah dekat kelas untuk membeli barang-barang yang untuk keperluan sekolah. Nah, sebelum dia mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta Roni untuk memimpin doa. Doa dimulai. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Bu harap anak-anak semua membaca bukunya untuk pertemuan selanjutnya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak ibu bersemangat semua. Bagus. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak ibu bersemangat semua. Bagus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu.